Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu yang kita bahas berdasarkan hasil voting ya Bapak Ibu untuk alat robot yang muncul dari hari Senin tanggal 19 sampai tanggal 22 hari Kamis Agustus 2024. Baik, jadi kita lihat dulu weekly review-nya untuk hari Senin tanggal 19 sampai tanggal 22 ini ya Bapak Ibu 2024 kita punya berbagai macam alert. Nah, untuk hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024 kita sudah pilih dan sudah siapkan untuk aftermarket close. Nah, sisanya dari tanggal 19 sampai tanggal 2 dari sekian banyak alat robot ini kita pilih, saya pilih 10 dan nanti saya persilakan Bapak Ibu voting ya di Telegram channelnya. Jadi robot yang alert dari Big Data Analysis ini akan kita evaluasi kembali. 10 diantaranya di vote, ya kita pilih 5 terbaik. Oke, alat robot ini Bapak Ibu terkirim di Telegram bot. Ini alamatnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu juga nanti bisa belajar bersama untuk melakukan analisanya. Join Telegram botnya ada di link deskripsi video atau ini ada QR code. Bapak Ibu bisa scan QR code ini dan nanti akan diarahkan ke link dari Telegram botnya. Voting kita lakukan dari Telegram channel. Bapak Ibu juga bisa join melihat hasil votingnya di Telegram channelnya. Sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Oke, ini ada disclaimer ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita menganalisa hasil dari votingnya, mohon tidak merequest analisa lainnya karena hanya terbatas untuk saham-saham di voting. Bapak Ibu bisa analisa sendiri, belajar analisa sendiri menggunakan Telegram bot yang tersedia ya. Oke, ini adalah aftermarket close untuk penutupan Jumat kemarin tanggal 22 Agustus sudah tersedia. Linknya juga saya akan sertakan di deskripsi video. Silakan dievaluasi atau dipelajari. Ada beberapa saham yang bagus ini Bapak Ibu. Oke, kemarin hari Sabtu kita alhamdulillah telah berhasil melaksanakan workshop volume price analysis dan wake off method ya untuk level advance Bapak Ibu. Alhamdulillah ya pesertanya juga agak ramai, berjalan lancar, diskusinya lancar juga. Mudah-mudahan banyak ilmu yang saya sharing. Jadi termasuk untuk weekly stock analysis ini kita akan membahas juga tentang wake off. Kemarin saya sudah sharing ilmunya kepada teman-teman yang ikut peserta wake off. Sedetail-detailnya hingga mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu peserta workshopnya. Jadi Bapak Ibu jika berminat juga untuk mempelajari bagaimana volume price analysis dan wake off, bisa insya Allah nanti masih ada kita ya. Ya, selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan ilmu. Jadi di saya itu sudah selesai. Ilmunya cuma dua, itu ada trading as business dan volume price analysis dan wake off method. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Ini sangat antusias sekali kemarin kan. Jadi memang di workshopnya ini namanya workshop. Kita akan mengerjakan pekerjaan sesuatu seperti Bapak dan Ibu yang di sini. Mereka membawa pensil, membawa penggaris, mereka melakukan analisa, tarik-tarik garis di paperwork. Dan ini yang menyebabkan workshopnya tidak bisa online. Ada yang beberapa minta online. Jadi kalau sharing ilmunya satu hari penuh online itu agak susah. Mudah-mudahan kita bisa, untuk Bapak Ibu yang lainnya belum sempat mengikuti, kita bisa bertemu di kelasnya dan bisa belajar ilmunya lagi. Nah, untuk yang batch 12, masih ada satu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Sabtu depan tanggal 31 Agustus, Bapak Ibu kita bisa melaksanakan ini. Dan kalau ada Bapak Ibu yang berminat, masih bisa satu lagi untuk mendaftar sebelum kita close, sebelum saya sharing worksheet-nya ya, materialnya. Oke, untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa nanti menghubungi saya. Link deskripsinya juga saya akan berikan untuk pendaftarannya atau di Telegram channelnya. Bapak Ibu bisa akses di Telegram channel untuk informasinya. Oke, ini hasil votingnya Bapak Ibu, final result. Kalau kita lihat ada 96 suara yang masuk ya Bapak Ibu, agak turun sedikit, biasanya di atas 100. Mungkin beberapa teman Bapak dan Ibu ini melihat, oke, nggak ada yang saya berminat untuk melihat sahamnya. Jadi dari 96 suara ini, kita mendapatkan hasil paling tinggi adalah Semen Gresik ya, SMGR. 17% adalah 16 vote. UNTR 15%, 14 vote. HMSP ini menariknya HMSP. 14%, 13 vote, ada MNCN dan ada saham Pawon Bapak Ibu. Beberapa saham sudah saya punya.
Walaupun metode masuknya berbeda kayak SMGR, saya masuk belinya saat lagi panik-paniknya pakai metode buy on weakness menggunakan speedometer ya. Jadi begitu UNTR saya nggak punya, SMP kemarin masuk sedikit, pawon udah masuk. Oke, nanti kan kita bahas bedanya apa untuk weekly stock analysis ini. Kita akan lebih dekat dengan lebih menganalisa dengan pendekatan Wyckoff. Kita akan selalu lihat lebih detail untuk Wyckoff structure-nya seperti yang diajarkan di dalam volume price analysis. Jadi sekaligus refreshing lah bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop volume price analysis atau yang belum sempat mengikuti bisa mendapatkan ilmunya juga atau refreshing. Jadi kita akan review dulu Bapak Ibu. Ini adalah Wyckoff market structure. Jadi Wyckoff itu untuk concernnya ada dua, yaitu Wyckoff distribution dan Wyckoff accumulation. Sekarang kita lihat kalau menurut Wyckoff itu pertarungannya untuk strong hand itu terjadi di distribution dan accumulation. Untuk Wyckoff distribution dia mungkin dimulai dengan preliminary of supply masuk, lalu authorization secondary test, selling climax, buying climax, authorization secondary test, lalu ada uptrust, baru the best time for selling, second chance to sell, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi struktur inilah yang akan kita lihat. Wyckoff mengatakan ada marking up, ada distribusi, ada marking down. Begitu juga untuk akumulasi, Wyckoff mengatakan ada preliminary support, PS, lalu ada selling climax, ada authorization, ada secondary test lewat fase A. Baru ada mungkin berbagai macam hingga kalau dia ketemu spring, alhamdulillah kita menemukan adanya spring, mudah-mudahan dia bisa running bagus ya untuk memberikan kita profit. Lalu kita akan ketemu dengan the best time for buying, second chance to buy, dan dia masuk ke marking up. Seperti itulah kira-kiranya. Untuk tutorialnya juga sebagian besar sudah ada ya nanti Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti atau ikut workshop Wyckoff method, volume price analysis, nanti bisa belajar dari yang saya sharing inilah. Jadi untuk lengkapnya, Wyckoff itu mengatakan bahwa ada 4 fase di struktur saham Wyckoff teori. Pertama adalah fase akumulasi, lalu ada marking up, ada distribusi, ada marking down. Nah, dia setelah selesai fase akumulasi, dia akan memberikan kita the best time for buying. Untuk level advance yang setelah ikut workshop kemarin, kita mengajarkan the best price for buying. Ya, the best price-nya di mana. Nah, sekarang kalau di sini saya sharing the best time for buying, maka dia kemudian kalau kita ketinggalan, kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk second chance to buy. Lalu dia naik ke atas, marking up, fasenya uptrend. Setelah itu melalui fase distribusi. Kalau kita beruntung kita menemukan uptrust. Kalau uptrust sudah terjadi, maka dia akan memberikan the best time for selling. Setelah itu dia mungkin memberikan second chance to sell, hingga dia kemudian ke marking down. Nah, setelah itu dia balik lagi ke fase akumulasi. Nah, begitulah kira-kira gambaran umum untuk Wyckoff teori, Wyckoff structure. Kalau Wyckoff teorinya ada 3 hukum, ya, hukum supply and demand, hukum sebab akibat, hukum effort and result, ya. Jadi ada usaha, ada hasil gitu. Nah, detailnya nanti Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, sebagian sudah saya berikan. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sesuai hasil votingnya, kita akan mulai dengan SMGR atau Semen Indonesia. Kita cek dengan alert SMGR. Kita cek dulu SMGR. Oke, SMGR ini kalau kita lihat freshnya, kita mulai belinya tuh harusnya di bulan Juni. Ya, dia mulai alert. Sekarang bulan Agustus ini sudah ada 2. Oke ya. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu yang pengen belajar ya, atau pengen belajar mau ikut workshop, silahkan Bapak Ibu nanti bisa join ke Telegram channelnya. Informasi ada di sana. Lalu kalaupun tidak punya waktu atau lokasinya di luar, Bapak Ibu ketik saja help. Tutorial ya, maaf, tutorial. Lalu di sini Bapak Ibu ada namanya volume price analysis ya. Di sini ada 5-10% dari teori yang saya ajarkan di dalam kelas. Bapak Ibu bisa pelajari dan Bapak Ibu bisa mudah-mudahan pahamlah yang saya sampaikan di dalam weekly stock analysis ini. Oke, jadi itu tadi saya melengkapi informasinya. Setelah tadi kita cek alert dari SMGR ya Bapak Ibu.
alert SMGR. Setelah sudah alert SMGR, kita tahu SMGR ini alertnya hari apa nih? Hari Senin ya. Kita akan cek dulu, kita mulai analisa dengan Speedo SMGR. Oke, untuk penutupan tanggal 23, alertnya tanggal 19. Kita akan bahas menggunakan penutupan tanggal 23. SMGR ini berada di zona green, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SMGR. Kita ingin tahu rotasi saham untuk SMGR penutupan hari tanggal 23. SMGR tanggal 23 agak melemah ya relatif terhadap komposit. Kompositnya menguat kalau nggak salah. Kita cek aja ya. VPA komposit. Kompositnya harusnya menguat ini. Nah, jadi secara daily tampaknya dia melemah. Jadi kompositnya menguat ya 0 berapa sekian. Ini candlenya positif. Kita cek dengan VPA weekly SMGR. Kalau nggak salah SMGR ini kita mainnya nanti di weekly. Oh, salah saya. W-Star SMGR. W-Star dulu. SMGR ini mainnya kita pakai weekly. Nah, ini maksud saya SMGR weekly ini kita sebut dengan SMGR habis panik terbitlah hope. SMGR ini secara weekly dia bergerak dari zona panik dia crossing garis pembatas kita. Begitu dia masuk ini sudah 3 minggu, SMGR menyatakan habis panik terbitlah hope. Memang masih panik. Jadi kalau kita beli di segitiga ini untuk secara weekly pakai time frame weekly ini bagus sekali. Artinya dia bottoming, nanti jualnya kalau dia sudah crossing garis grid ini menuju fear. Artinya kita masih punya beberapa waktu untuk naik. Daripada Bapak Ibu beli SMGR ini nanti tunggu setelah dia berada di zona grid itu sudah rentan untuk kemasukan supply. Siklusnya justru posisi terbaik adalah berada di dalam segitiga ini ya. Oke. Kita mulai saja dengan VPA monthly SMGR. Kita lihat SMGR ini strukturnya seperti apa. Oke, berikut ini adalah chart bulanan SMGR. Cuman catatannya nanti volumenya masih belum valid karena kita masih tanggal 23 ya. Kita masih ada seminggu lagi. Sinyalnya adalah day move indicate strength. Ya, kemarin di kelas juga kita sudah belajar bersama Bapak dan Ibu untuk sinyal-sinyal volume price analysis. Kita lihat ini Bapak Ibu dia turun. Ini ada sinyal stopping volume. Jadi selling climax, auto reaction mungkin dia akan turun dulu untuk memberikan secondary test. Jadi kalaupun turun, no worry, mudah-mudahan dia tidak close di bawah 3410. Kalau dia turun, ini kita bisa gunakan kesempatan untuk buy on weakness, tapi nanti ini kan chart monthly 3410. Kalau dia close di 3410, harusnya kita semua kabur. Sebab dia akan membentuk new lower low ya Bapak Ibu. Ini volumenya menariknya dia sudah mulai ada akumulasi di kumulatifnya. Tapi memang volumenya kecil ya. Belum, volumenya belum. Kalaupun seminggu lagi kita nggak tahu apakah bisa lebih tinggi dari yang kemarin. Itu untuk monthly-nya. Kalau untuk struktur wake off-nya dia marking down. Ini Bapak Ibu membentuk new low. Kita tidak bisa kelihatan ujungnya. Kita lihat weekly saja dulu. VPA Weekly Semen Indonesia. Nah, untuk weekly kita mungkinan di sana adalah marking down, tapi kita lihat fase ini yang saya garis tanda ini adalah fase di atas biar kelihatan redistribution ya. Jadi dia sempat ada up ke atas, high, low, low terhadap high, lower low. Nah, lalu dia sideways sedikit, baru di sini ada sell mother candle. Sell mother candle ini sejak dia muncul bearish engulfing, dengan setelah itu dia turun ke bawah tidak naik. Kalau untuk nanti Bapak Ibu kita trading kalau membuat trading plan targetnya yang sell mother candle ini ditarik mungkin ya sampai 6.000, 5.500 sampai 6.000 itu posisi profit taking. Sebab apa? Di sini nih banyak yang nyangkut. Jadi kalau kena 5.900 sudah bisa pikir pertimbangan untuk sell on strength lah. Nanti kita hitung risiko rasinya. Lalu dia bottoming, ini sideways, selling climax ya, auto reaction secondary test. Kalau di weekly sudah ada Bapak Ibu secondary test. Di sini kita sudah punya low, ini punya high terhadap low. Nah, sekarang mudah-mudahan dia bisa break atas high. Kalau ini sudah terbentuk, sebenarnya selling climax, auto reaction secondary test, kita sudah melihat nanti kalaupun ada nih adalah volume yang kecil-kecil di sini untuk weekly fase B. Kalau udah weekly berarti sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa
bisa untuk proses fase akumulasi mungkin bisa sampai 4-5 bulan lah ya. Baru dia naik lagi ke atas. Oke. Nah, stop loss di mana? Stop loss wajibnya adalah 3.400 ya. Oh, tidak. 3.990 karena satu tiknya nilainya 10, kurangi 2 tik mulai 3.990 ini adalah stop loss. Ya, stop loss 3980, 3970. Jadi kalau dia ngetes ada spring, kita mudah-mudahan nggak kena, mudah-mudahan dia naik. Kita tunggu kalau ada spring mana bagus. Kenapa saya sarankan ibu, bapak dan ibu untuk watchlist-nya dimasukkan saham Semen Indonesia dimasukkan watchlist. Kalau kita belajar volume price analysis, kita akan concern juga terhadap volume karena itu sebagai validasi. Bapak Ibu coba lihat proses volumenya nih. Volumenya nih dari tahun berapa? 2002 nih volumenya segitu-gitu aja ya. Begitu dia turun, nah di sini terjadi perubahan. Ada sesuatu. Nah ini harus kecil-kecil dulu. Nanti kita tunggu ada spring atau ada the best time for buying untuk weekly. Jadi wake up-nya seperti itu ya. Dia sudah selling climax, auto resistance, secondary test. Sudah fase A mungkin di sini. Oke, volumenya memang kecil. Kalau kita lihat volume untuk minggu ini dia kecil, tapi rata-rata kecil semua memang. Karena mungkin sudah mulai masuk fase B. Dengan sekarang kita lihat VPA SMGR. Jadi kalau hold-nya agak lama sedikit ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat di daily. Makan lebih besar. Jadi tadi selling mother candle-nya di atas ini ya. Nah, ini juga bisa jadikan untuk kalau di daily kita target jualnya bisa ambil candle ini sebab setelah candle merah ini dia tidak ada yang belum ada yang mengetes ke atas dan ini menjadi target kita untuk membuat trading plan. Oke. Jadi kalau yang tadi konservatif, yang konservatif pakai chart weekly stop loss di 3990 ya. Wajib pakai stop loss, tapi yang mau agresif stop loss-nya sudah bisa di sini. Yang untuk pakai daily ya jadi buy dia turun ke bawah stop loss-nya di 3710 ya. Mulai 3710, 3700. Jadi nanti dia kalau ngetes lagi mudah-mudahan dia tidak membentuk low. Sebab apa? Yang kita tunggu adalah low, high, high low, dia higher high. Jadi pun kalau dia koreksi ke bawah dia tidak lebih tinggi. Jadi ini mudah-mudahan masih bisa kita buy. Alertnya hari Senin, tapi hari Jumat ini mudah-mudahan Bapak Ibu buy on weakness-nya sudah dapat ya. Jadi pasang aja buy on weakness sampai 3730, stop loss-nya mulai 3720, risk ini adalah risk-nya, ini adalah reward-nya. Mudah-mudahan menarik ini SMGR. Jualnya Bapak Ibu hitung garis ini berapa sih? Oke, jadi sudah terbentuk fase akumulasi di sini ya. Volumenya, oh ya lupa. Volumenya ketika dari selling climax di sini ada sinyal namanya downtrust bar. Downtrust bar ya, dia lawan dari uptrust bar, tapi dia merupakan selling climax. Ini lihat, ini selling climax, auto reaction secondary test sudah selesai. Ini fase A-nya Bapak Ibu yang sudah belajar fase A. Nah ini adalah fase B-nya nih, lihat kecil-kecil seperti ini. Yang kita tunggu adalah the best time for buying atau breakout atau fase C-nya. Oke, itu ya Bapak Ibu yang kemarin sudah belajar. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang mencari saham yang dekat-dekat dengan the best time for buying, bisa monitor untuk semen kritik. Karena dia dari wake off-nya, dia sekarang berada di fase akumulasi. Oke, sekarang kita cek dengan VBP Weekly SMGR. Oke. Berikut ini adalah chart VBP Bapak Ibu. Gunanya kita mau melihat bagaimana kapan kita beli, kapan kita jual. Kalau Bapak Ibu pakai weekly, stop loss-nya ada di bawah ini. Ini adalah sekarang zona demand-nya. Kalau dia pun turun ke bawah, kita buy on weakness. Sudah terbentuk low, high, high low. Kita menunggu higher high. Target jualnya, kalau ini adalah sell mother candle, target jualnya di sini nih. Yang panjang ini Bapak Ibu bisa jual sekitar 6.800 ya, 6.800. Tapi kalau yang anti konservatif mungkin agak bawahnya ya. Oke, ini tergantung kalau mau main di weekly ya stop loss-nya di sini, beli nanti jaga atas, jaga bawah sampai bawah ya. Siapa tahu dia turun lagi ke bawah, baru dia naik ke atas, jual di sini. Jadi lengkap ya Bapak Ibu, kalau volume price analysis itu kita juga lihat supply and demand-nya, lalu kita lihat bottoming-nya di mana, lihat zona-zona wyckoff-nya. Oke, kita lihat daily-nya, VBP
SMGR. Kenapa saya analisa weekly juga, daily juga, yang agresif juga, yang konservatif juga. Kalau Bapak Ibu ikut workshop trading as a business, saya mengatakan bahwa risk reward ratio, lalu kita harus mencari saham-saham, diajarkanlah chart inilah kalau kita mau buy on weakness, kita carilah profile support dan resistance yang sesuai, supply and demand yang sesuai. Kenapa? Setiap orang risk profile-nya berbeda. Ada yang agresif, ada yang konservatif, ada yang kapitalnya besar, ada yang baru belajar, yang macam-macam. Jadi ada yang memang risknya berani tinggi, ada yang maunya rendah-rendah saja. Makanya beda-beda, tapi trading tetap trading ya. Kita tetap bisa melakukan sesuai dengan style profile kita. Kalau yang agresif bisa pakai nanti di sini stop loss-nya. Yang agresif tentu targetnya lebih pendek ya di sini. Kalau yang konservatif bisa pakai di bawah ini, dia pakainya lebih di atas tadi yang pakai weekly. Kalau dia pun ini turun ke bawah, yang konservatif masih bisa buy on weakness, tapi yang agresif stop loss, kena cut, dia buy back di bawah. Begitu, saya ajarkan detail di trading as a business. Sekarang kita lihat dengan foreign flow langsung ya, VBP, PIF, SMGR, Semen Gresik, Semen Indonesia. Nah, sebenarnya untuk foreign flow ini, Bapak Ibu, dia tidak ada di dalam workshop VPA, tapi karena dia merupakan volume, kita akan bahas juga. Untuk foreign flow asing, kita lihat untuk dari April, dia sahamnya turun terus ke bawah, dan asingnya baru masif untuk net sell sejak awal-awal bulan Mei. Setelah itu dia bottoming, asingnya di akhir Juni, baru dia naik. Nah, di pertengahan Juli, sedikit divergen ya, baru kemudian dia naik lagi. Saham asingnya terus naik, tapi sahamnya turun. Kalau kita lihat hari Jumat, dia asingnya net buy 2,68 miliar, dalam 5 hari ada 9,21 miliar, dalam 20 hari ada 105,66 miliar, masih net buy. Tetapi di dalam 60 hari baru terdeteksi ada net sell sebesar 102,63 miliar, dalam 1 hari ada 239 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau kita kumulatifkan dalam 1 bulan terakhir lah kita punya asing net buy. Tetapi lewat dari itu kita punya di akhir Mei ini asingnya sangat kuat sekali untuk net sell. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk weekly analysis. Jadi saya sudah sering untuk stop loss. Oh, besok buy on weakness-nya di mana? Kalau untuk yang agresif bisa tunggu di S1, S2, S3, S4 ini ya. S3 sampai S3 Bapak Ibu. Atau sampai sebenarnya bisa turun terus sampai 3740 lah. Ini turun ke bawah, ini bisa turun ke bawah. Oke. Untuk saham kedua, hasil pilihan Bapak dan Ibu adalah United Tractor. Kita cek dulu alert UNTR. Apakah dia fresh atau tidak. United Tractor, dia freshnya, alert pertamanya muncul di tanggal 24 Juli. Baru kedua dia muncul 29, lalu selama sebulan, dia hampir sebulan dia tidak ada alert, sekarang keluar lagi. Kita cek apakah masih fresh atau memang kelanjutan dari yang sebelumnya. Kita cek dengan Speedo UNTR. Wow, alertnya tanggal berapa ya? Alertnya tanggal 18, alertnya tanggal 22, tetapi di tanggal 23 dia masih ekstrim, grid. Dia nggak tahu nih sudah turun atau belum. Ini rawan untuk koreksi dalam 1-2 hari ke depan. Kita cek dengan Star UNTR. Dari rotasi saham untuk United Tractor untuk hari penutupan hari Jumat yang dimana relatif kompositnya menguat, UNTR ini malah terjadi akselerasi. Penguatannya semakin kuat untuk penutupan hari Jumat. Dia sempat berbalik kemarin pas alertnya di hari Kamis, hari Jumat menguat. Oke, itu di daily-nya. Kalau di daily-nya dia sih bergerak berada di zona grid kan. Kalau zona grid menguat lagi, power price-nya dia akan tetap di zona grid. Tapi kita lihat weekly-nya. Star UNTR. Tujuannya kita melihat apakah dia masih punya potensi. Oke. Berikut ini adalah weekly star rotation untuk United Tractor. Dia juga sudah weekly-nya sudah berada di zona grid. Daily-nya berada di zona grid, weekly-nya jadi berada di zona grid. Kita lihat bagaimana pergerakan bintangnya relatif terhadap pergerakan komposit. Dia terus menguat. Ini sedikit ada fear masuk, tapi kemudian penutupan untuk hari Jumat kemarin secara mingguan dia terjadi akselerasi.
Ya, momentumnya sangat kuat, power price-nya ada penguatan sedikit. Masih melanjutkan lah ini Bapak Ibu. Belum kelihatan dia akan berbelok. Kalau dia berbelok ke sana, baru kita warning. Oke, kita cek dengan VPA monthly UNTR. Oke, ini adalah monthly dari UNTR. Kita lihat dia secara umum siklusnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Maksudnya kalau kita nanti mau melihat wyckoff, kalau kita mau fokus ke wyckoff, kita harus lihat di time frame lebih kecil. Tapi time frame lebih besarnya ada memang. Ini adalah marking up, ada distribusi 2 bulan, marking down, akumulasi 2 bulan, marking up, turun lagi mungkin akumulasi 4 bulan, marking up besar, terus dia distribusi mungkin hampir setahun ya, dia distribusi atau mungkin 10 bulan, lalu dia marking down di sini, baru dia akumulasi lagi selama 4 bulan, 1, 2, 3, 4, dia marking up lagi. Jadi strukturnya ada, tapi kita lihat dalam time frame kecil. Artinya dia akan bergerak begini-begini aja. Kalaupun kita naik ke atas, kita akan waspada di 31.000 sampai 3.600. Mungkin kalau naik ke atas dia akan turun lagi. Nanti kalau dia turun ke bawah di 20.000 atau bahkan sampai 12.000, dia akan akumulasi lagi. Maksud saya dia bergerak begini-begini ya, sudah ada siklusnya. Tapi kalau lihat time frame monthly-nya, kita lihat gambarnya seperti ini. Tapi kalau untuk kapan masuknya, kita mulai dulu lihat struktur wyckoff-nya di weekly. VPA weekly UNTR. Nah, saya nggak pegang UNTR ya, jadi saya akan analisa apa adanya. Oke. Ini adalah chart weekly untuk UNTR, sinyal terakhir dia break 26.400, sinyalnya adalah authorized bullish sign, volumenya di atas rata-rata dan volumenya adalah climax fall up. Artinya sinyal fall up-nya kuat, powernya kuat untuk bullish ya, sinyal bullish berarti itu artinya. Lalu spread-nya wide, dia lebih besar dari rata-rata 20 hari, close-nya di atas. Ini adalah up close. Oke, trend immediate trendnya untuk weekly dia sudah uptrend, tapi minor trendnya untuk 20 hari dia belum, karena ini ada gap dia tutup. Di atasnya kalau ada gap mungkin dia akan tutup. Kalau kita lihat apa lagi, volume sudah, oke, di sini ada puncaknya ya 36.000. Sekarang ini dia sudah break. Jadi kalau Bapak Ibu lihat weekly-nya, nanti di daily lebih jelas. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Ini high high, ini high low, dia untuk higher high. Jadi karena dia sudah break 2.600-nya, 26.000-nya, maka stop loss-nya sudah bisa dinaikkan ke sini untuk yang weekly. Volumenya ya rata-rata segitu saja. Memang sahamnya bergerak volatile begini-begini ya, Bapak Ibu di dalam weekly. Nah, makanya volumenya rata-rata sama saja. Sekarang kalau kita lihat kumulatifnya masih terjadi akumulasi, masih hijau semua. Nanti kalau suatu saat kelihatan turun ke bawah, berarti sudah terjadi distribusi. Oke, itu daily-nya. Kita lihat VPA, itu weekly-nya. Kita lihat daily untuk UNTR. Dari sini mudah-mudahan wyckoff-nya bisa terlihat lebih detail. Agak susah juga ya. Agak susah juga. Jadi kalau kita lihat adalah reakumulasi, marking up, dia distribusi, ini langsung ada gap. Gap pas di sini lah, tertahan di sini, langsung lompat dia, langsung gapnya ini ditutup. Ini adalah akumulasi, ini selling climax, auto resistance, secondary test. Agak susah dicerna, tapi nggak apa-apa. Ini adalah stopping volume, sinyal stopping volume. Ya, jadi ini mungkin akumulasi sampai di sini. Mungkin ini stop loss hunter karena dia langsung masuk. Hanya saja memang susah dicerna kalau volumenya saat dia turun ke bawah dan naik ke atas, volumenya nggak signifikan. Itu juga saya agak susah mengatakan ini adalah wyckoff. Tapi ya dia tekan ke bawah, volumenya meningkat, ada volume tune. Cuman kalau dilihat relatif terhadap yang lain, ya nggak terlalu. Ini misalnya dia balik lagi masuk ke atas, volumenya biasa saja. Malah dia masuk ke atasnya, volumenya kecil gitu. Setelah dia turun ke bawah, ini volumenya besar. Jadi, tapi faktanya naik. Low, high, high, low, higher, high. Dia break, ada gap, dia tutup dulu gapnya, second chance to buy, baru naik ke atas ya. Jadi ini naik ke sana ke bawah. Nanti kalau Bapak Ibu kita mau ini, mungkin dia akan turun, mengambil demand di sini. Yang dari sini akan diambil. Jadi kalau dia naik, sekarang ini posisinya adalah ekstrim. Kalau ekstrim mungkin besok pagi hari Senin dia naik tinggi dulu,
mungkin setelah sesenduan atau pre-closing dia akan turun lagi menunjukkan bahwa memang sudah terpancing orang-orang untuk profit taking lah, karena dia sudah lewat. Kalau dia profit taking, dia akan turun ke bawah. Jadi Bapak Ibu saya sarankan jangan kerja harga. Kalau Bapak Ibu besok mau masuk, ini ada high, mulai tunggu dari sini, di sini buy sampai yang di break up kemarin. Baru kita tunggu ke bawah. Stop loss sudah bisa dinaikkan. Stop loss di mana? Mau yang agresif ya di bawah swing candle ini. Kalau yang konservatif di sini. Sudah bisa pakai evol UNTR. Jadi kalau sudah saham seperti ini alertnya, Bapak Ibu, tugas kita adalah hanya mengontrol stop loss. Kalau yang mau masang stop loss di bawah swing low ini, candle besar ini juga boleh di Merubuzo. Tapi kalau mau swing low ini juga boleh. Sebenarnya swing low kita ya, kalau dari candle ini yang di break dari sepanjang ini, kita stop loss masih di sini. Ya, masih sini dia break. Nanti kalau dia turun lagi, baru naik, baru kita pindahkan. Kenapa? Ini yang di break, swing low masih di bawah. Tapi ini untuk yang konservatif. Untuk agresif bisa langsung di bawahnya. Naikkan aja langsung. Oke, itu dia karena kayaknya nggak ada gap lagi di sebelah sana. Kita lihat VBP Weekly UNTR. Saya jarang ya, nggak tahu, lupa pegang UNTR ini kapan, hingga perilakunya saya tidak paham ini. Tidak terlalu percaya, saya bicara tentang data aja. Di sini kita ada supply. Jadi kalau Bapak Ibu bikin target sell on strength untuk chart weekly, untuk yang konservatif, targetnya di sini aja, jangan sampai atas. Karena di sini ada zona supply. Ini ada zona supply ya. Ini orang yang nyangkut semua nih. Kemarin di kelas juga banyak nanya, Pak, kenapa nggak di atas di sini? Ya karena kita ketemu supply-nya di sini. Orang yang banyak ini, supply ini orang nyangkut semua. Ini sudah dites. Ini sudah dites ya. Jadi di sini juga boleh jual di sini Bapak Ibu. Jual 10%. Soalnya di sini ada banyak orang nyangkut. Kalau kita naik ke atas, yang nyangkut ini akan keluar. Artinya supply akan meningkat. Hukum Wyckoff menyatakan kalau supply meningkat, maka harga akan turun. Takutnya kita nggak sempat keluar, dia kesempatan keluar pula nih yang nyangkut di sini. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga ada demand sekarang nih. Nah, dia akan, karena sudah ekstrim, mungkin dia akan turun dulu untuk patternnya gini kan, low high, high low, higher high, high low, higher high. Mungkin dia akan ada turun dulu untuk naik. Oke, kita tahu ada demand supply besar di bawahnya, ada demand juga di bawah ini. Ini kalau demand paling enggak Bapak Ibu ini ada panjangnya. Ini posisi buy on weakness nih. Jadi kalau turun ke bawah ini posisi buy on weakness, di sini juga bisa buy on weakness, di atas ini juga bisa. Jadi banyak posisi untuk buy on weakness. Untuk volume profilnya, buy on weakness-nya masuk kotak ini. Mungkin ini satu lot, ini satu lot, ini dua lot, ini 5 lot, ini 10 lot gitu loh. Bisa beli. Sekarang kita lihat dengan VBP. Kita lihat untuk daily-nya. Oh, dia di atas ya, Bapak Ibu. Ini double maru, ya di sini bisa buy on weakness Bapak Ibu juga. Ini tarik garisnya, bisa ini yang tertinggi ini bisa tarik garis adalah untuk posisi buy on weakness. Mulai di sini juga posisi buy on weakness, di bawah ini juga bisa sampai profile inilah. Jadi kalaupun dia turun bisa turun ke bawah sini nih. Nggak tahu kita berhenti di sini ke bawah, atau tapi dia karena sudah ekstrim mungkin akan koreksi. Bisa berhenti di sini mantul ya, double maru ini bisa turun di high ini mantul, atau malah ke zona demand di bawahnya mantul. Itu dia butuh pullback untuk melanjutkan perjalanan naik ke atas. Kita cek foreign flow untuk UNTR. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham United Tractor. Bapak Ibu bisa lihat ada korelasinya sedikit di sini dari April sampai akhir Juni. Lalu di awal Juni sampai akhir bulan ini, Agustus sekarang, dia asingnya terlihat mulai akumulasi. Hari Jumat asingnya masuk 59,67 miliar, lumayan ya, cukup besar, tapi sebelumnya juga sudah lebih besar pada saat alert. Dalam 5 hari asingnya ada net buy sebesar 242,5 miliar. Dalam 20 hari meningkat net buy 280,77 miliar. Dalam 60 hari turun sedikit. Ya kita lihat ada net sell-nya. Dalam 60 hari itu artinya dalam 3 bulan hari trading ada 152 miliar. Asingnya masih net buy. Tetapi dalam 100 hari atau 5 bulan asingnya tercatat net sell tersisa
minus 200,48 miliar ya, sampai 100 hari berarti 5 bulan. Dalam 1 bulan tuh berarti 20 hari trading lah rata-rata. Oke, berikut itu saja untuk foreign flow saham traktor. Intinya kalau dari foreign flow asing ini sejak awal Juli sudah akumulasi. Oke, terus jadi kita follow saja itu yang sudah terlanjur pegang UNTR. Saham ketiga adalah HMSP. Kita cek dulu alert HMSP. Kalau kita cek HMSP ini sentimennya kemarin-kemarin adalah cukai rokok ya. Jadi mulai dikurangin supaya industri rokok juga nggak tertekan. Maksudnya industri rokok ini dia padat karya. Kalau ada tekanan tentu banyak tenaga kerja yang terdampak lah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, menarik HMSP ini alertnya fresh, baru muncul di tanggal hari Senin. Nah, kita akan bahas dengan penutupan hari Jumat. Seminggu ini atau 5 hari trading ini bagaimanakah perkembangannya bagi Bapak yang Ibu yang sudah masuk HMSP, mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Kita cek dengan Speedo HMSP. Jadi yang bergerak bukan hanya HMSP ya, gudang garam juga. Oke, kita lihat HMSP penutupan tanggal 23 atau hari Jumat, dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa terus naik. Lalu kita lihat dengan Star HMSP untuk penutupan hari Jumat tanggal 23. Rotasi relatif terhadap komposit, di mana kompositnya juga positif. Untuk daily, ya dia sudah berada di zona grid, tetapi faktanya kalau aktualnya kalau kita lihat nih kayaknya mulai ada pelemahan. Dia pergerakan antar bintangnya nggak lagi, kalau lurus dia kan ke sana. Ya, ini ada deviasi untuk masuk ke zona, mengarah ke zona fear. Walaupun dia masih di zona grid, tapi kalau berbelok ke sana artinya itu supply-nya sudah mulai masuk. Relatif melemah terhadap komposit, tapi tipis aja, kecil saja karena masih panjang dia. Jarak antar bintangnya masih melesat. Oke, untuk itu kita cek weekly-nya, W Star HMSP. Kita lihat weekly-nya. Mudah-mudahan bagus. Oh iya, weekly-nya masih menjanjikan Bapak Ibu. Untuk weekly-nya HMSP disebut habis panik terbitlah hope. Bagaimana penjelasannya? Bapak Ibu bisa lihat dia bergerak di sini 2 minggu sebelumnya, dia crossing ya, sampai seminggu sebelumnya crossing garis inilah, maka kita masukkan definisi HMSP itu sebagai habis ya, habis panik terbitlah hope. Dia masih berada di zona panik, tapi arahnya sudah ke hope. Mudah-mudahan terus menguat, masuk ke zona hope. Kita tambah menguat lagi. Dari hope, mudah-mudahan dia menuju grid. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia bisa sampai grid. Lalu kalau sudah crossing ke arah grid menuju fear, kita bisa profit taking. Mudah-mudahan nanti di sini puncak-puncaknya setelah window dressing. Kalau kita beli di sekarang, di zona panik, masih jauh perjalanan kita menuju grid, profitnya juga masih besar. Daripada nanti kalau sudah grid, ada alert yang ke-10 di HMSP, bahwa Ibu baru masuk. Yang terbaik adalah masuknya pas di bottoming di segitiga ini. Oke, kita lihat dengan monthly-nya HMSP. Apakah kelihatan? VPA monthly HMSP. HMSP ini kayaknya sedang marking down untuk struktur besarnya kalau dilihat bulan ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, ya analisa namanya Bapak Ibu. Ini di dalam Wyckoff dikenal dengan marking up. Ini dikenal dengan distribusi ya. Jadi ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Nah, ada yang panjang di sini. Ini kita kenal dengan uptrust. Lalu dia masuk lagi. Lalu dia sedikit-sedikit sideways, dia break. Ini kita kenal dengan marking down. Oke. Marking down. Nah, ini mulai agak-agak mulai ada akumulasi. Kita bisa lihat memang ada perbedaan volume di sini. Kita monthly-nya ini menarik juga. Monthly-nya kita masih di tanggal 23, masih ada seminggu lagi. Volumenya sudah ada peningkatan. 1, 2, 3. Volumenya nggak bohong ya Bapak Ibu ya. Jadi volumenya bisa kita pakai. Walaupun nanti ini masih bisa bertambah volumenya.
Oke, itu weekly-nya, struktur wake off-nya sudah saya jelaskan, struktur besarnya. Untuk entry jangan pakai monthly lah, kita entry pakai daily. Tapi di weekly-nya, di monthly-nya bisa terbaca, nanti mungkin di weekly-nya adalah kelanjutan dari monthly-nya. Untuk itu kita cek VPA weekly HMSP untuk melihat bagian dari struktur wake off-nya. Jadi mainnya di monthly, ini saham-saham yang besar. Kalau dia di weekly kan nggak kelihatan ya, di mana wake off-nya, ternyata dia mainnya di struktur besar. Dia merupakan dari sisi marking down dari struktur monthly. Oke, kita Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap. Jadi nanti kalau kita mau buat trading plan, ini bisa jadi target. Kenapa? Ini ada semacam uptrust, kita sebut dengan sell mother candle juga, dan ini ada gap. Gap ini biasanya ditutup. Jadi Bapak Ibu bisa target mulai dari gap ini nutup sampai ke atas, ini bisa untuk sell on strength. Kita baca lagi, wake off-nya ini adalah selling climax, bisa auto reaction secondaries, atau ini adalah PS, preliminary support. PS ini selalu di break up ya, breakdown. 1, 2, 3 cukup. Selling climax, auto reaction. Dia nanti akan memberikan secondary test ya. Dia akan memberikan secondary test. Fase A seperti saya sampaikan salah tidak apa-apa. Kenapa saya malah membalikkan ke sini? Lah ini kenapa nggak bisa jadi selling climax? Saya pembandingnya karena volume di sini besar. Tapi sudah sedikit ada masukan ekor ini atau cun ya. Dan ini juga kalau kita lihat weekly, volumenya meledak dalam 3 minggu, boom. Maka saya prefer untuk menjadikan ini adalah selling climax auto reaction. Nanti dia akan turun, memberikan secondary test. Mudah-mudahan tidak lebih rendah dari 640. Stop loss-nya untuk yang konservatif adalah 640 kurang 2 tick, berarti 620 ya, Bapak Ibu, karena satu ticknya 10. Satu tick 5. Berarti 630. 630 adalah stop loss ya Bapak Ibu. Dari 640 ini kurang 2 tick saja jadi 630. Stop loss di bawah ini, nanti kalau dia turun Bapak Ibu bisa buy on weakness karena kita menunggu secondary test. Apa itu secondary? Bisa tonton tutorialnya. Atau bisa Bapak Ibu belajar nanti di workshop. Kita lihat turun ke daily, VPA daily, VPA HMSP. Oke, di daily-nya suka nggak suka dia menjadi the best time for buying. Nah ini gimana ya? Ini ada gap juga. Biasanya dia akan tutup. Oke, kita bicarakan aja. Untuk penutupan hari Jumat dia katakan no demand, upset unlike soon. Ya nggak apa-apa. Jadi candlenya merah ini adalah dia best. Ini mungkin the best time for buying. Dia turun untuk memberikan second chance to buy. Dari volume price analysis kemarin saya sudah ajarkan di kelas adalah anomali dan harmoni dan anomali. Kalau kita lihat ini harmoni ya, Bapak Ibu, dia sahamnya turun, spreadnya kecil, nah volumenya kecil juga. Kalau tadi volumenya besar, saya akan kabur dari HMSP ini kalau saya punya. Tapi ternyata dia tidak kabur, maka kita punya low, ini kita punya high, ini mungkin nggak tahu apakah sudah high low. Maka dia akan break us untuk higher high. Mungkin masih akan main-main di sini, ngejar-ngejar 720, baru dia mantul. Cuman mantulnya di bawah sini kan karena ada demand zone. Jadi dia akan mantul di demand zone. Demand zone di sinilah menjadi posisi kita buy on weakness. Oke, dia ledakan volume ya. Di sini ada ledakan volume. Jadi HMSP ini sebelumnya ada ledakan volume, baru dia ada alert. Kita cek dengan VBA, VBP dulu lah. VBP. Nanti saya akan menjelaskan mengapa buy on weakness kita di zona demand ada di sini. VBP weekly HMSP. Itu ada yang demand menahan, Bapak Ibu. Weekly nggak kelihatan. Jadi kalau main di weekly, target kita adalah gap di sini. Ini adalah target besar karena ini ada supply zone. Ini ada masuk sedikit. Kenapa? Ini ada supply-nya datang dari sana. Ini ada gap. Mudah-mudahan dia kalau pakai weekly kita sabar bisa kembali ke 1100-an sekian. Cuman di atas ini ada supply yang kuat ini ya. Kalaupun nggak berhasil di sana, di sini juga Bapak Ibu hitung untuk menjadi risk ratio nggak apa-apa. Karena ini ada sell mother candle di weekly. Nah ini ada supply. Di sini menjadi target. Tapi saya mau pengen menunjukkan ini saja. Dia lagi turun. Low, high. Turun dulu sedikit. High, low, higher, high. Oke, kita chat lagi dengan VBP HMSP untuk menjelaskan tadi saya bilang di daily-nya ada zona demand. Ini dia zona demand-nya.
ya di sini. Ini sepanjang ini yang ke sana. Ini adalah zona demand yang berasal dari bulan Juli yang coba ditembus tapi tidak tembus ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang paling dekat adalah ini. Jadi buy on weakness-nya berada di zona ini dulu. Ya, jadi kalau dia turun ke sini masih bisa buy. Paling bottom ya di sini. Kita lihat ada. Cuman sepanjang ini kan sahamnya berada di zona akumulasi, jadi bolak-balik. Tapi kalau kita lihat untuk di bulan lalu, zona demand-nya berada yang saya lingkaran ini dan kita masih bisa buy on weakness. Mudah-mudahan dikasih harga murah dan kita pasang order lah di sepanjang ini. Untuk mengejar low, high, high, low, higher, high. Kalau langsung naik besok, Bapak Ibu jaga satu tick di atasnya. Mungkin satu lot untuk sekadar untuk nambah-nambah aja, sebab dia akan bergerak untuk menutup gap. Kita cek dengan PIF HMSP. Berikut ini adalah foreign flow untuk HM Sampurna. Bapak Ibu bisa lihat sejak Januari 2004 mungkin asingnya distribusi ya, sahamnya juga turun. Kalau kita lihat juga waktu alert kemarin ada alert besar di sini, asingnya tidak ikutan ya, sedikit saja dia. Hingga kalau kita lihat hari Jumat asingnya malah net sell minus 3,12 miliar. Dalam 5 hari kumulatif asingnya net sell sebesar minus 6,79 miliar. Dalam 20 hari net sell-nya membesar menjadi minus 21,6 miliar. Dalam 60 hari tambah besar lagi menjadi minus 44,57 asing net sell. Dalam 100 hari asingnya minus 89,98 miliar. Jadi makin lama asingnya masih net sell terus di HMSP. Kalaupun nanti ada pergerakan naik sahamnya, mungkin ini karena lokal. Nah, ini ada kenaikan besar. Ini kemarin karena sentimen dari suku bunga. Bukan, dari cukai rokok ya. Pengumuman cukai rokok tidak seagresif sebelum-sebelumnya. Oke, berikutnya kita lihat saham keempat, yaitu MNCN. Kita cek alert MNCN. Kapan ya alertnya? MNCN alertnya tanggal 20. Tanggal 20 artinya hari Selasa kalau nggak salah. Kita cek. Jadi dia hampir sejak bulan 5 nih fresh ada berturut-turut. Baru bulan 6 ada alert. Bulan 7 ada. Bulan 8 juga ada. Mulai ada kencangnya itu bulan Mei. Sekarang kita cek lagi apakah dia masih sideways atau ada indikasi tren uptrend dengan mendeteksi low, high, high, low, higher, high-nya, pattern-nya. Kita cek dengan Speedo MNCN. Dulu ini luar biasa saham yang dikendalikan katanya Thanos-nya Indonesia. Grid, demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MNCN. Rotasi saham daily terhadap pergerakan komposit. MNCN untuk daily dia sempat menguat kemarin beberapa hari lalu pelemahan. Sekarang dia malah sudah masuk ke zona grid, tapi di pangkal-pangkalnya mungkin masih ada tren penguatan ke sana. Kalau enggak, dia akan berbalik lagi. Itu untuk daily. Kita cek dengan weekly Star MNCN. Apakah dia bagus untuk weekly-nya? Kadang daily-nya agak pesimis, tapi weekly-nya memberikan gambaran. Untuk weekly, dia memang terjadi akselerasi relatif terhadap komposit. Dia sempat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu melemah. Ya, lalu minggu ini dia akselerasi menguat. Sudutnya juga kuat antara momentum dengan price relatif terhadap komposit. Terjadi penguatan di weekly. Kita nanti juga monitor di weekly-nya. Kita cek dengan VPA monthly MNCN. Bagaimana struktur monthly-nya MNCN? Apakah wake off-nya sudah selesai? Ya, sepertinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini di sini marking up. Ya, ini buying climax, authorization, secondary tetap di sini distribusi. Ini menjadi the best time for selling, ini menjadi second chance to buy, to sell. Ya, the best time for selling, ini adalah second chance to sell, kesempatan untuk menjual karena setelah itu dia turun untuk low, high, high, low, higher, high, lower, low, higher, high, lower, low sampai lower low di sini. Lalu dia coba melawan ke atas, hampir the best time for buying tapi gagal lagi, dia melanjutkan ke bawah. Jadi kalau lihat siklus weekly-nya nanti di sini di daily sangat curam jatuhnya, dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah jatuh lagi ke bawah. Di sini sideways lalu dia melanjutkan turun ke bawah. Nah, di sini candle-nya kecil-kecil sampai kita punya bottom 248. Nah, di 2848 mulai dari
2023 ini saat sahamnya turun, ya, volumenya mulai ada perubahan, tapi masih terdeteksi distribusi. 3 bulan terakhir, 1, 2, 3, mulai ada kumulatif, dan sahamnya weekly-nya tidak kemana-mana. Sinyal di monthly-nya tidak ada kelihatan, tapi volumenya sudah high ya. Volumenya sudah high ini. Walaupun kita masih ada waktu seminggu lagi. Menarik untuk minggu ini, bulan ini kita cek dengan VPA Weekly MNCN. Catatannya tadi volumenya meningkat. Harus kita cek dengan weekly-nya. Ya. Jadi pertama kita lihat sinyalnya tidak ada Bapak Ibu. Di sini ada batasnya. Ini disebut dengan sell mother candle. Kalau nanti membuat trading plan ya sekitar 1100 ini kita lihat high dari candle yang merah ini apa? Karena sejak dia keluar disebut dengan sell mother candle ya. Sell mother candle biasanya volumenya juga besar. Lalu ini disebut dengan sell mother itu ibu, candle. Itu menjadi target untuk jualan. Lalu dia turun, tidak memberikan second chance to sell, bottoming, pullback, dia turun lagi ke bawah. Nah, di sini mulai Oktober ini mulai ada perubahan pattern volume dibanding sebelum-sebelumnya ya. Ada sesuatu berarti. Oke, saat dia turun, mulai sinilah kita lihat di pertengahan Oktober, berapa nih? Di sini pertengahan ini nggak kelihatan bulan berapa. Dia turun terus ya. Tapi ini sempat ada akumulasi, dia turun lagi, akumulasi. Nah, kalau kita tarik garis, memang terjadi akumulasi nih. Walaupun dalamnya berfluktuasi, pattern volumenya berubah. Oke, untuk minggu ini sinyal tidak ada. Harusnya ada sinyal nih. Dia tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita cek lagi. Di sini selling climax, Bapak Ibu. Auto reaction secondary test. Di sini mungkin fasenya volumenya kecil-kecil. Lalu ini ada volume yang besar. Hanya saja dia tidak break mana-mana ya. Mungkin belum. Jadi dia kalau weekly, kalau mudah-mudahan dia break 404 ini, mudah-mudahan dia menjadi the best time for buying. Nanti, belum sekarang. Sekarang dia masih sideways, nggak kemana-mana. Volumenya aja besar. Volume besar ini terjadi apa? Karena ada supply yang masuk di sini. Oke, itu saja. Artinya ini adalah marking down struktur Wyckoff-nya. Ini mungkin mulai akumulasi. Kalau the best time for buying, kita tunggulah break. Saat ini belum the best time for buying. Mudah-mudahan nanti ada spring, cucuk dulu ke bawah, baru dia naik. Masih mungkin terjadi spring karena kalau kita lihat mungkin fasenya masih di fase B. Kita lihat dengan VPA MNCN. Nah, di daily-nya agak volatil. Di daily-nya sejak bulan April dia volatilitasnya meningkat. Jadi pattern kalau masih terus berlanjut, belinya sekitar 2.900 sampai 300, jualnya 380 sampai 400. Kalau nanti dia turun ke bawah, kita beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di 3.400 atau sampai 400. Jadi seperti itu. Sementara ini kalau kita lihat patternnya, lalu sinyalnya tidak ada, penutupan hari Jumat. Nah, kita lihat pattern apa yang terbentuk. Ini adalah low. Ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini adalah low terhadap high. Dia tidak close di bawahnya. Bagus. Baru dia di atas lagi menjadi higher high. Dia sekarang turun ke bawah. Kalau ini dia pullback naik ke atas lagi, maka ini menjadi low. Ini menjadi high. Ini kalau dia naik ke atas ya. High terhadap low. Kalau ini menjadi rebound ya. High terhadap low. Maka yang kita tunggu adalah higher high. Nah, ini diperhatikan di time frame lebih besar. Tapi kalau dia turun ke bawah, ya siklusnya memang seperti itu saja. Volatilitas untuk saham MNC ini bolak-balik. Nggak tahu ini apakah menunggu, kan pemilu presiden udah selesai. Nggak tahu nih ada pemilu kada. Mungkin ada suatu partai yang butuh dana besar, bisa juga ambil dari sini kan. Oke. Dari volumenya dia turun, volumenya semakin turun ya. Kalau dia turun volumenya naik, bahaya. Ini cuman candle terakhir ini kenaikan ini tidak signifikan nih. Yang candle terakhir ini. Yang penutupan hari Jumat dengan volume yang segini nih dia tidak signifikan. Walaupun dia harmoni ya. Masih harmoni Bapak Ibu. Spreadnya kecil-kecil saja. Oke, kita berikutnya kita lihat dengan foreign flow. VBP MNCN.
daily-nya aja langsung. Ya, masih bisa turunnya Bapak Ibu. Ini ada zona demand di sini. Sekarang dia berada di zona supply and demand, tapi kalau dia turun untuk bulan Agustus, dia bisa mantul, masih bisa mantul. Kalau dia masih bisa turun ke bawah untuk weekly, ya masih patternnya masih berjalan. Ya, jadi ini zona yang untuk bisa diantisipasi untuk menjadi buy on weakness. Kita cek dengan VPA, itu time frame daily ya. Kita lihat PIF dulu. PIF MNCN. Kita lihat foreign flow untuk MNCN. Berikut ini adalah chart foreign flow MNCN. Langsung saja lah ya, hari Jumat dia net sales sebesar 6,18 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy. Kita lihat dalam 3 hari lalu sampai ke belakang ini sempat ada net buy besar. Bukan net buy besar, banyak juga net buy-nya. Lalu 2 hari terakhir kita net sell. Nah, dalam 5 hari dikumulatifkan menjadi net buy 13,3 miliar. Dan 20 hari dia mengecil, net buy-nya tetap net buy memang 22,99 miliar, tapi dalam 60 hari Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bar warna merah. Warna merah ini adalah net sell besar. Ini juga besar ya, selama bulan Juli itu asingnya hampir dominan oleh net sell, sehingga dalam 60 hari dia menjadi net sell minus 138,94 miliar, dalam 100 hari net sell yang pertama besar menjadi minus 206,27 miliar net sell. Itu dia foreign flow untuk MNCN. Kita cek saham terakhir. Saham terakhir adalah Pawon, Alert Pawon, Bapak Ibu. Pawon ini berserta sektor propertinya memang sudah ada pergerakan naik. Kita cek dulu dengan Speedo. Tadi Pawonnya mulai freshnya bulan 7 ya. Jadi sejak Juli, disitulah harusnya kita masuk. Kita lihat apakah masih bisa masuk atau kita harus buy on kita bisa jaga atas jaga bawah. Kita cek dengan Speedo Pawon. Alertnya tanggal 20 hari Selasa kalau nggak salah. Untuk penutupan hari Jumat, Pawonnya berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Pawon untuk daily, rotasi saham untuk daily. Oh, dia meliuk-meliuk di zona grid ya, Bapak Ibu, sempat melemah, berbalik lagi. Begitu juga sektor propertinya. Kalau lihat pola begini, mungkin Pawon punya bobot yang kuat juga terhadap properti, relatif terhadap komposit. Kita cek weekly-nya, W-Star Pawon. Mudah-mudahan dia bagus, karena weekly-nya kita harapkan bisa bertahan. Oh, weekly-nya juga sudah menguat, Bapak Ibu. Dalam 1 bulan terakhir dia sudah masuk ke zona grid. Mudah-mudahan masih terus menguat. Kalau dia sudah berbelok ke sana, mulai kelihatan arah-arahnya berbalik dari grid, arahnya menuju fear, itu berarti supply-nya sudah masuk, fear-nya sudah masuk ya Bapak Ibu. Saat ini memang masih menguat relatif terhadap composite. Oke, kita lihat dengan PPA monthly Pawon. Kita cek pattern Pawon ini. Pawon ini termasuk bagus juga dia ya, untuk misalnya kalau yang Jakarta semenjak MRT itu masuk, dia bagus juga. Tapi kalau kita belajar dari wake up Bapak Ibu, Pawon ini mungkin tidak fase wake up-nya sudah selesai. Strukturnya, lihat ini ya, low, high, low, high, high terhadap low, higher high, high terhadap low, higher high. Ini adalah low-nya ya. Nah, di sini dia masuk fase distribusi, sebelumnya adalah fase marking up. Saya coba konsisten aja ya. Setelah marking up, ini mungkin buying climax ke sana disebut dengan distribution. Lalu ada nih satu candle 1 bulan. Kita sebut dengan uptrust ya. Lalu dia the best time for selling. Mungkin ini the best time for selling lah. Ini ada second chance to buy. Sekarang dia coba mungkin redistribusi karena dia sideways di zona ini. Jadi kalau sampai 525 Bapak Ibu, dia tidak berhasil close di atasnya dan bertahan di atasnya, kita exit sajalah. Tapi kalaupun dia naik tinggi, mungkin dia setinggi-tingginya sampai yang di sini saja. Ya, soalnya wake up-nya sudah terbentuk. Tinggal dia konfirmasi lagi, 1 kali lagi dia terjun ke bawah. Ya, jadi kalau lihat polanya mungkin ini redistribusi. Cuman belum confirm. Confirmnya ke bawah ya. Kemarin juga saya bahas juga yang polanya gabungan. Sudah marking up, terus gabung dengan redistribusi. Itu sudah kita bahas kemarin. Oke. Apa ini bisa mungkin ke atas? Ya mungkin, kalau semua kemungkinan ada, tapi supply di atas ini kan supply-nya monthly ya, cukup besar.
Ini main di monthly ya, jadi kita lihat sekitar 600 sampai 625 itu zona-zona kritikal puncak. Kita cek dengan VPA weekly pawon. Kita cek weekly-nya. Strukturnya wake up-nya terdeteksi di monthly. Kalau di weekly-nya kita nggak bisa mendeteksi karena dia bagian dari struktur besar. Tapi kita bisa analisa tetap ini marking down, ini marking down. Nah, ini selling climax, auto reaction, secondary test. Dari pattern, dia sudah terbentuk fase A. Oke. Lalu kita coba detail analisanya. Ini adalah low, ya. Ini selling climax, ini adalah low-nya. Ini sekarang menjadi high. Lalu dia turun menjadi high low. Sekarang menjadi higher high. Kita tinggal lihat di daerah sebelah sini ada supply atau enggak. Kalau ada mungkin tertahan. Oke, berarti stop loss untuk main di weekly sudah bisa naik di bawah candle merah ini. Kita lanjutkan. Dan kita lihat volume. Volumenya meningkat. Trennya meningkat ya. Jadi effort sinyal untuk weekly-nya adalah effort to rise bullish sign. Volumenya sangat besar. Rata-rata di atas rata-rata dan close-nya high. Saat ini masih bagus. Yang kita tunggu tinggal dia pullback dulu sedikit untuk naik ke atas lagi. Kita lihat di daily. VPA pawon. Nanti kita akan lihat di atas ini ada supply nggak. Kalau ada supply berarti agak berat naiknya. Oke, di daily sudah lebih paten lagi ya dia pergerakannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah marking down. Ini adalah selling climax. Mungkin ini adalah springnya. Ya, mungkin ada springnya. Dia masuk, dia close, dia keluar, dia masuk lagi ke dalam. Time frame lebih besar, mungkin ini spring. Ada nggak ya di time frame lebih besar springnya? Oh ya, candle inilah ya. Satu candle baru masuk lagi. Cuman memang terbalik dia. Tidak besar. Cuman yang besarnya setelah masuk 1 minggu baru dia naik. Ini maksud saya. Candle merah dengan volume besar, candle hijau dengan volume kecil. Tapi faktanya dia naik. Mungkin dia mengadopsi setelah seminggu berikutnya. Di sini memang kita melihat mulai Juli akhir mungkin. Juli pertengahan. Dia terjadi kumulatif. Bottomnya mulai di minggu pertama Juli. Mulai terjadi kumulatif dan dia besar. Korelasi ke atas. Ini anggap kalau ini adalah springnya, maka dia berjalan ini low, high, high low, higher high. Ini high low lagi, ini higher high lagi, ini high low lagi, ini higher high lagi. Nanti dia akan turun ke bawah atau turun ke sini, ini high low. Jadi patternnya jalan. Sudah, ini di atas ini berarti fase marking up. Di sini berarti pendek dia, Bapak Ibu, mungkin di selling climax ya, ini selling climax, auto reaction, secondary test. Lalu ini yang belajar kemarin bagaimana volumenya? Volumenya kecil-kecil berarti fase B. Baru di sini mungkin spring tapi ya nggak terlalu meyakinkan, cuman faktanya dia naik. Ya, jadi untuk fase B mungkin ada di zona ini sejak mulai pertengahan Mei sampai awal pertengahan Juni. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly pawon. Oh, udah lewat 1 jam ya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya, dia di atas ini ada yang besar, ini ada zona supply. Dekat ya Bapak Ibu dengan zona supply. Untuk weekly, ya saya nggak tahu apakah kenaikannya masih bisa tembus atau enggak. Kalau tembus, dia akan ngejar, oh bisa ngejar atas nih. Ya, jadi sekarang mulai 500, mulai di sini ada yang ekor-ekor ini, 520 ini wajib diwaspadai. Kalau dia naik ke atas ini akan supply-nya akan mulai banyak masuk nih Bapak Ibu. Yang nyangkut zona ini mungkin mulai cicil jual juga. Kalau di atas 500 nih akan mulai sepertinya akan banyak supply yang mulai terpancing untuk keluar. Kita cek dengan VPA pawon. Kita lihat lebih kecil lagi supaya lebih jelas. Kita lihat di daily lah. Salah. VBP pawon. Mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat, apa boleh buat? Nggak dapat ya Bapak Ibu, kita nggak dapat sinyal sebelum tahun 2004 nggak dapat. Oke, nggak apa-apa. Berarti mainnya di weekly tadi, bahwa di weekly tadi kita punya di April 2023 sampai Juli kita punya supply zone di zona ini. Dia mungkin di atas 500 ini supply-nya akan masuk. Ternyata lihatnya harus pakai weekly. Kita cek dengan foreign flow dari pawon. Foreign flow pawon. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Pakuwon Jati atau pawon. Bapak Ibu bisa lihat memang masih net sell terus sampai mid Juli, minggu pertama Juli baru ada sedikit nih spiky asing net buy, setelah itu kecil-kecil lagi. Hari ini, hari Jumat kemarin asingnya masuk net buy 3,7 miliar dalam 5 hari
tercatat kumulatif asing net buy 19,35 miliar, dan 20 hari tambah besar sedikit, dan 20 hari menjadi 20,89 miliar net buy. Tetapi di sini kita lihat ada merah-merahnya cukup besar sampai dengan April cukup besar. Asingnya net buy minus 43,13 miliar net sell, terus dalam sehari menjadi minus 173,42 miliar. Jadi asingnya, kalaupun kita lihat asingnya ada net buy dalam 5 hari atau dalam 10 hari, dalam 15 hari, dia cukup kecil saja, tidak signifikan asingnya net buy dalam 20 hari. Itu saja Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk weekly stock analysis. Kita sudah bahas 5 saham. Semoga bermanfaat, terutama dalam Wyckoff struktur. Bapak Ibu bisa analisa sendiri ya untuk yang lainnya. Silahkan diketik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan vote-nya untuk saham-saham lainnya. Walaupun tidak dianalisa, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Silahkan akses Telegram bot-nya. Saya menggunakan Telegram desktop ini untuk aplikasi yang saya goyang-goyang ini untuk request-nya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi yang berminat ikut workshop atau belajar ilmu volume price analysis. Silahkan mendaftar, nanti bisa kontak saya. Saya juga sertakan untuk alamat Telegram saya supaya bisa dikontak ya Bapak Ibu. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.